Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini kita bermuajah kembali ya melalui wadah yang sangat mulia ini, yaitu mengaji Al-Quran secara online menggunakan metode tilawati. Nah, sahabat-sahabatku pecinta Al-Quran dimanapun berada, silahkan yang mau belajar cara membaca Al-Quran mulai dari nol, yang mungkin masih kesulitan atau terbata-bata cara membacanya, bisa langsung gabung dan join pada live Mas Huri Kurniawan ya. Ya, selamat bergabung kakak. Terima kasih yang sudah bergabung. Mari kita mulai untuk ngaji kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan doa mau belajar seperti biasa ya. Sekali lagi terima kasih kakak-kakak yang sudah bergabung. Nah, silahkan absen ya dari mana aja. Hari ini kita masuk live yang ketiga kali untuk belajar metode tilawati atau belajar Al-Quran menggunakan metode tilawati. Untuk mengawali, marilah sahabatku semua kita buka dengan Ummul Quran, dimulai dengan ta'awud ya, menggunakan lagu Ros seperti biasa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut doa mau belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah ikut berdoa bersama-sama ya. Semoga ngaji kita hari ini dilancarkan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada, terima kasih yang sudah bergabung, kakak-kakak semua. Mohon dibantu tap-tap layarnya dan di follow akun Mas Huri 016 ya, untuk mendapatkan siaran live ngaji secara berkala. Kita belajar cara membaca Al-Quran mulai dari nol dengan menggunakan metode tilawati. Bagi teman-teman semua yang masih kesulitan atau masih terbata-bata cara membacanya, tidak usah putus asa. Insya Allah untuk live ini bisa menjadi peluang atau sebagai wadah kita semua dalam belajar membaca Al-Quran. Itu ya sahabat-sahabat semua, ingat tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Nah, silahkan absen ya, dari mana saja ini kakak-kakak semua. Untuk yang kemarin-kemarin sudah mengikuti live Mas Huri Kurniawan, nah saya kira sudah tidak asing dengan lagu atau
tausi yang dibawakan saat membaca doa tadi ya, yang disebut dengan lagu ros dasar sebagai pakem kita untuk belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan metode tilawati. Lagu ros dasar 3 nada kuncinya, yaitu datar, naik, turun. Nah, itu sebagai pakem kita, nanti seterusnya kita gunakan mulai dari jilid 1 ini sampai di mushaf Al-Quran. Baik, terima kasih tab-tabnya kakak, dan terima kasih yang sudah bergabung, silahkan di follow. Lanjut untuk hari ini, sahabat-sahabat semua, nah silahkan absen ya, terima kasih. Ini metode tilawati ya kakak, metode tilawati. Nah, silahkan disimak terlebih dahulu yang baru gabung, dan mungkin yang kemarin-kemarin ketinggalan bisa ditonton siaran ulangnya di channel YouTube Mas Huri Vlog ya. Insya Allah di sana kita share semua hasil live kemarin yang mulai dari awal sampai akhir ya. Nah, kita lanjutkan dulu untuk hari ini. Nah, karena waktu kita terbatas juga ya. Nah, insya Allah kita setiap hari live pukul 9 pagi. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada yang dirahmati Allah, kemarin kita terakhir untuk jilid 1 itu sampai halaman 19, yaitu bertemu dengan huruf ghain. Nah, kemarin bertemu dengan huruf ghain ini ya. Tapi untuk yang baru gabung, nah, mungkin nanti silahkan mengikuti ya. Yang ketinggalan live kemarin bisa menonton siaran ulangnya di channel YouTube Mas Huri Vlog. Nah, silahkan dilihat. Di sana kita share untuk part-part yang sebelumnya. Baik, halaman 19 kemarin tidak ada masalah ya, sahabat-sahabat semua. Nah, kita lanjut sekarang masuk ke halaman 20 terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ya di layar kaca. Bagi yang sudah memiliki buku silahkan dibuka bukunya. Yang belum memiliki buku bisa menyimak di layar kaca. Bisa dilihat sahabat-sahabat semua, di sini ada pokok bahasan baru yang warna merah. Nah, bisa dilihat ya, warna merah-merah ini disebut dengan huruf fa. Nama hurufnya adalah huruf fa. Jangan sampai keliru ya, huruf fa. Nah, sekarang pertanyaannya di mana letak keluarnya huruf H atau makharijul huruf fa? Huruf fa itu termasuk salah satu dari huruf bilabial, huruf yang berada di atau keluar dari kedua bibir, nah, syafatain ya. Nah, di sini untuk huruf fa, cara melafalkannya atau tempat keluarnya adalah ujung gigi seri bertemu dengan jantung bibir bawah bagian dalam. Nah, bibir bawah yang bagian belakang ya, bagian dalam. Nah, ini bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Nah, fa pakai F ya, bukan pakai P. Fa. Nah, terima kasih yang sudah follow sahabat-sahabat semua. Nah, coba saya praktekkan dulu, nanti silahkan disimak baik-baik. Nah, setelah itu nanti baru kita baca bersama-sama ya. Sepakat ya sahabat-sahabat semua. Baik, kakak-kakak semua. Nah, ini dari mana aja ini silahkan absen ya di komentar. Salam takdim dari kami. Halaman 20 saya contohkan dari basmalah dalam hitungan ketiga, silahkan disimak terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa gha fa 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 gha fa'a ghafa dhafa safa fadha fasha fadha fazada safaha adhafa arafa fasyaja dha'afa 666 777 888. Baik, cara bacanya seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Ingat konsisten dengan 3 nada. Datar, naik, turun. Perlu saya sampaikan kembali, mungkin yang baru gabung ya. Kita menggunakan 3 nada, datar, naik, turun, lagu ros dasar. Dan di sini ketika satu kolom, kita mengambil rumus yang nada 3, turun. Tapi kalau 3 kolom, maka kita
mengambil 3 nada, datar, naik, turun. Kemudian kalau 2 kolom, maka digunakan 2 nada, naik dan turun. Na, 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 na. Yang terakhir dalam kolom, nah ini bisa teman-teman semua lihat ya, ada angka Arab di sini. Nah, pertanyaannya kenapa dicantumkan angka Arab di sini? Karena di dalam Al-Quran itu kita akan menemui yang namanya juz, kemudian halaman, kemudian nomor ayat, nomor surat, dan lain sebagainya. Yang itu pada dasarnya adalah dari angka. Nah, maka kita kenalkan dalam metode tilawati ini yang namanya angka Al-Quran, mulai dari satuan, puluhan, ratusan, hingga ribuan. Contohnya dalam halaman 20 ini. Nah, ini dibaca satuan ya, kita masih sampai satuan ini. 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8. Nah, ini semuanya pakai lagu ros 3 nada. Na, 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 na. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua pecinta Al-Quran dimanapun berada yang sudah bergabung. Silahkan dibantu tap-tap layarnya. Dan jangan lupa di follow akun ini ya, supaya tidak ketinggalan jadwal live secara berkala. Nah, silahkan dari mana aja nih sahabat-sahabat semua. Nah, silahkan absen di kolom komentar ya. Salam takdim dari kami. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka belajar Al-Qur'an menggunakan metode tilawati. Baik, untuk halaman 20 sahabat-sahabat semua sudah saya contohkan, tidak ada masalah ya saya kira. Nah, huruf fa ini masih gampang sekali karena ini belum bersambung. Ini kan masih terpisah semua ya hurufnya. Jadi saya kira masih mudah sekali. Nah, tidak ada kesulitan saya kira ya. Nah, oleh karena itu, karena sudah saya contohkan, silahkan nanti ditirukan ya bacaan saya. Nah, bagi yang sudah bisa, berarti tinggal membersamai. Kalau yang masih kesulitan atau terbata-bata, nanti pelan-pelan saja tirukan bacaan saya. Seperti itu ya, sahabat-sahabat semua. Saya mulai dari basmalah. Nah, nanti ditirukan ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali. Yuk coba kita praktekkan ya. Mulai dari baris yang pertama. Mohon maaf, baris yang pertama. Fa, kho, 1, 2, 3. Fa, kho. Saya dulu. Fa, kho, fa'a. Tirukan. Fa, kho, fa'a. Khofa, dhofa, sofa. Tirukan yuk. Khofa, dhofa, sofa. Fakho, fasha, fadha. Yuk tirukan. Fadho, fasha, fadha. Pelan-pelan aja ya, tidak usah tergesa-gesa. Fazada, sofaha. Yuk. Fazada, sofaha. Adhofa, arofa. Adhofa, arofa. Fasyaja, dho'afa. Fasyaja, dho'afa. 6, 6, 6. 7, 7, 7. 8, 8, 8. Ayo. 6, 6, 6. 7, 7, 7. 8, 8, 8. Baik, kita biasakan menyebut angkanya sesuai dengan namanya. 6, 6, 6. 7, 7, 7. 8, 8, 8. Jangan 8, 8, 8 ya. Nah, kita biasakan untuk menyebut secara sempurna. Supaya nantinya misalkan kita memiliki seorang anak didik atau mungkin kita mengajar di lembaga formal maupun non formal, nah, ketika ada anak yang menirukan itu sudah secara sempurna gitu ya. Karena anak itu sifatnya cenderung menirukan. Nah, ketika kita benar, insya Allah anak juga menirukan secara benar.
Tapi kalau kita mencontohkannya salah, anak juga cenderung mengikuti yang salah. Itu ya, sahabat-sahabat semua pecinta Al-Quran dimanapun berada. Baik, silahkan dibantu untuk membagikan live ini bagi teman-teman semua atau sahabat-sahabat semua yang membutuhkan atau mungkin yang ingin belajar Al-Quran mulai dari nol menggunakan metode tilawati. Insya Allah lebih praktis dan menyenangkan karena salah satunya menggunakan nada yang itu notabene mudah diingat gitu ya. Halaman 20 tidak ada masalah ya. Coba untuk menyempurnakan atau untuk pemantapan kita coba baca bersama-sama mulai dari atas sampai bawah ya setelah basmalah. Ayo hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kha fa 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 kha fa'a khafa dhafa safa fadha fasha fadha fazada safaha adhafa arafa fasyaja dha'afa 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8. Nah, seperti itu cara bacanya, sahabat-sahabat semua. Nah, yang tadi masih kesulitan, saya kira dengan seperti itu ada gambaran ya, sudah ada gambaran. Ingat tetap konsisten 3 nada, datar, naik, turun, dan kita harus tegas, satu ketukan tidak boleh diseret. Nah, karena ini masih satu harokat panjangnya. Seperti itu. Na 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 na, tegas ya. Tapi tidak usah terlalu tergesa-gesa. Tetap kita sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Sebaik-baik kalian adalah yang baca Al-Qur'an dengan tartil. Tartil artinya pelan-pelan sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Nah, terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung, yang sudah follow. Nah, silahkan ditap-tap layarnya ya. Mohon dibantu untuk share sebanyak-banyaknya. Lanjut ya, halaman 20 saya kira tidak ada kendala. Kita masuk ke halaman 21 sahabat-sahabat semua. Tadi huruf fa, sekarang di halaman 21 kita ada pokok bahasan baru yang warna merah-merah ini. Nah, bisa dilihat ya. Yang warna merah-merah ini adalah huruf qaf. Huruf qaf. Nah, huruf qaf, di mana tempatnya atau makharijul hurufnya? Adakah yang sudah tahu di mana letaknya huruf qaf? Tempat keluarnya? Nah, mungkin bisa dijawab di kolom komentar ya. Nah, baik, sahabat-sahabat semua, untuk huruf qaf, nah ini sedikit gambaran ya. Huruf qaf sesuai dengan makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya adalah di lidah bagian belakang bertemu dengan langit-langit lunak. Sekali lagi, untuk huruf qaf, tempatnya adalah lidah bagian belakang bertemu dengan langit-langit lunak. Langit-langit lunak itu mendekati ini, anak lidah yang ada di tenggorokan. Kalau kita bercermin kemudian membuka mulut lebar, di situ terlihat ada apa ya, kayak menggantung kecil. Nah, di tenggorokan kita, bukan amandel ya, tapi yang tengah kecil itu namanya anak lidah. Nah, disitulah tempat huruf qaf bersemayam ya. Qaf. Nah, itu lidah bagian belakang bertemu dengan langit-langit lunak atau anak lidah. Nah, seperti itu. Silahkan dirasakan sendiri, dipraktekkan nanti supaya lebih sempurna cara melafalkannya. Qaf. Qaf, bukan qaf atau qaf, tetapi qaf. Nah, tempatnya di lidah bagian belakang bertemu dengan anak lidah atau langit-langit lunak namanya. Nah, di situ. Kalau kemarin sesuai dengan kriteria atau rumus dalam mempelajari makharijul huruf, sederhananya tempat keluarnya huruf itu dibagi menjadi 5 bagian. Nah, 5 bagian ya. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Kemarin sudah saya sampaikan ya di live-live sebelumnya juga. Untuk makharijul huruf itu terbagi menjadi 5 bagian secara sederhana. Nah, yang pertama ada asafatain. Nah, asafatain adalah kedua bibir.
Yang kedua ada al-jauf, rongga mulut. Yang ketiga ada alisan, lidah. Yang keempat ada al-khalqi, tenggorokan. Yang kelima ada al-khayshum, pangkal lidah. Nah, tempatnya ada 5 lokasi, sederhananya itu. Ada 5 lokasi. Nah, kemudian untuk qaf yang paling banyak adalah tempatnya di lisan, di lidah. Untuk huruf qaf sendiri itu salah satu huruf yang menempati lidah gitu ya. Lidah bagian belakang tempatnya. Nah, masing-masing tempat itu masih terbagi lagi. Contoh misalkan di tenggorokan itu ada 3 tempat, dibagi lagi menjadi 3 tempat. Tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Nah, itu sambil jalan ya. Insya Allah saya contohkan satu demi satu di jilid 1 ini. Nah, huruf-hurufnya secara pelafalan bagaimana gitu. Halaman 21 huruf Qaf, coba saya praktekkan, silahkan disimak baik-baik. Sebelumnya yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih dan dibantu tap-tap layarnya serta mohon untuk dibagikan sebanyak-banyaknya ya. Untuk live ini siapa tahu banyak yang membutuhkan untuk cara membaca Al-Quran mulai dari nol menggunakan metode tilawati. Baik, sahabat-sahabat semua saya contohkan halaman 21, silahkan disimak baik-baik. Saya mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqa, faqa, qafa, qa'a, faqa, aqa, taqa, qadha, qata, qaqa, qafadha, aqaba, khataqa, za'afa, faqara, kharaqa, qaf, sad, dad. Saya ulangi. Qaf, sad, dad, ta, da, ghain, ghain, fa, qaf. Seperti itu ya sahabat-sahabat semua cara membacanya. Ingat yang di dalam kolom dibaca nama hurufnya. Qaf, sad, dad, ta, da, ghain, ghain, fa, qaf. Nama hurufnya. Ya, terima kasih Kak Sarlian yang sudah bergabung dan follow. Nah, silakan teman-teman yang lain yang belum follow untuk segera memfollow akun ini ya untuk mendapatkan siaran live secara berkala dan mohon dibantu untuk tap-tap layarnya. Nah, baik sahabat-sahabat semua, cara membaca halaman 21 seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah, tetap konsisten menggunakan lagu ros 3 nada. Lagi-lagi saya ingatkan tetap konsisten menggunakan lagu ros 3 nada. Supaya apa? Nanti kalau sudah sampai di jilid atas atau sudah sampai ayat yang bersambung, nah teman-teman semua tidak bingung lagi mengenai nada. Hari ini kan masih terpisah ini hurufnya, belum bersambung ya. Nanti kalau sudah bersambung, terkadang ada teman-teman itu yang kesulitan untuk menggunakan nadanya, 3 nada itu. Cara mengimplementasikan kadang masih bingung. Nah, maka awal mulanya dari sini. Basicnya dari sini, dasarnya dari jilid 1 ini. Silahkan diikuti baik-baik jilid 1 ini ya sampai selesai. Nanti untuk jilid-jilid berikutnya supaya tidak kesulitan gitu. Dan tentunya silahkan follow akun ini untuk mendapatkan siaran live secara berkala. Baik, mohon dibantu untuk membagikan ya untuk live ini. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya lebih bermanfaat dan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam belajar membaca Al-Qur'an. Nah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, silahkan ikuti bacaan saya ya. Tadi sudah saya contohkan, sekarang silahkan ditirukan pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa. Karena ketika tergesa-gesa itu akan memicu suatu kesalahan. Nah, maka pelan-pelan saja sesuai dengan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, gitu ya. Sebaik-baik kalian adalah yang baca Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu pelan-pelan sesuai dengan kaifiah tajwid yang ada. Halaman 21. Saya mulai dari basmalah, silahkan nanti diikuti pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqa, tirukan. Faqa,
Faqa, qafa, qa'a. Tirukan yuk. Faqa, qafa, qa'a. Faqa, aqa, taqa. Tirukan. Faqa, aqa, taqa. Qadha, qata, taqa. Tirukan lagi. Qadha, qata, taqa. Qafadha, aqaba. Yuk tirukan. Qafadha, aqaba. Lanjut ya. Khataqa, za'afa. Yuk. Khataqa, za'afa. Faqara, kharaqa. Tirukan. Faqara, kharaqa. Qaf, sad, dad, ta, dha, ghain. Ghain, fa, qaf. Nama hurufnya yuk. Qaf, sad, dad, ta, dha, ghain. Ghain, fa, qaf. Nah, pertanyaannya kenapa di situ dicantumkan nama hurufnya juga? Karena di dalam Al-Qur'an kita biasanya akan menemui huruf yang berdiri sendiri, tidak ada harokatnya, yang disebut dengan huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar, yaitu huruf yang berdiri sendiri dan hanya Allah yang tahu artinya. Nah, contoh, alif lam mim. Di situ dibaca nama hurufnya, bukan bunyinya ya, nama hurufnya. Nah, yaitu alif, lam, dan mim. Maka di sini dikenalkan nama-nama huruf hijaiyah. Nah, sebelum kita belajar ke dalam mushaf Al-Qur'an, kita wajib untuk memahami huruf dasar yaitu huruf hijaiyah yang berjumlah 30 huruf mulai alif sampai ya. Nah, di jilid 1 ini mulai halaman 1 sampai halaman terakhir nanti, insya Allah kita bahas huruf hijaiyah mulai alif sampai ya. Dan di kolom ini setiap halaman biasanya ada kolomnya. Nah, itu di bawah ada contoh-contoh huruf hijaiyahnya yang harus kita baca juga supaya kita paham ya. Ketika nanti bertemu huruf muqatta'ah di Al-Qur'an, sehingga ketika kita bertemu huruf fawatihus suwar itu tidak dibaca bunyinya. Terkadang masih saya dengar ya, ada yang membaca alama. Nah, itu salah ya. Jelas salah. Karena apa? Di situ terang-terang tidak ada harokatnya. Yang betul bagaimana? Alif lam mim. Nah, itu nanti ada kaifiah tajwidnya juga. Intinya kembali ke sini kita harus kenal dan paham dengan huruf hijaiyah, alif sampai ya itu. Yang belum kenal nanti juga bisa di browsing atau mungkin nanti saya buatkan untuk VT ya di akun ini bisa dilihat untuk huruf-huruf hijaiyah 30 huruf itu. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi, kadang ada yang menyebutkan jumlah huruf hijaiyah 28, kadang ada yang menyebutkan 29. Nah, itu bagaimana yang betul yang mana? Semuanya betul ya, sahabat-sahabat pecinta Al-Qur'an dimanapun berada. Huruf hijaiyah itu jumlah total sebenarnya ada 30 huruf mulai alif sampai ya, tetapi kadang bisa disebut 29 atau 28 itu lam alif atau mungkin hamzahnya itu tidak diikutkan. Nah, karena apa? Logikanya lam alif itu adalah gabungan daripada lam dan alif. Sedangkan hamzah itu sudah sama dengan alif. Kadang seperti itu. Nah, maka kalau di metode tilawati ini, insya Allah 30 huruf ini dijelaskan semua. Hijaiyah, alif sampai ya itu dijelaskan semua. Lam, alif, dan hamzah juga diikutkan. Karena di dalam Al-Quran juga berdiri sendiri gitu ya. Di dalam Al-Quran juga berdiri sendiri. Baik sahabat-sahabat semua, untuk halaman 21, nah coba kita ulangi secara bersama-sama ya. Kita baca secara bersama-sama, silahkan diikuti bagi teman-teman yang tidak membuka buku atau belum memiliki bukunya, bisa melihat di layar kaca live saya.
Yuk kita mulai dari basmalah dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Faqa, faqa, qafa, qa'a. Faqa, aqa, taqa. Qadha, qata, taqa. Qafadha, aqaba. Khadaqa, za'afa. Faqara, kharaqa. Qaf, sad, dad, qa, dha, khain. Khain, fa, qaf. Ingat, pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa, santai ya. Tapi tetap memenuhi kualitas bacaan atau sesuai dengan kaifiah tajwid yang ada. Tidak hanya pelan-pelan, tapi harus benar tajwidnya, gitu ya. Nah, ini masih mudah, ini halaman 21 masih terpisah, huruf hijaiyahnya belum bersambung. Saya kira mudah untuk difahami ya, tidak ada masalah untuk halaman 21 teman-teman semua ya. Baik, untuk halaman 21 saya anggap tidak ada masalah. Nah, mari kita lanjut ya untuk halaman berikutnya, yaitu halaman 22. Nah, sekali lagi terima kasih yang sudah mengikuti, sudah gabung, dan sudah follow di akun ini. Mohon dibantu untuk tab-tabnya, serta dibagikan atau di-share sebanyak-banyaknya ya ke media sosial lain untuk mensosialisasikan kepada teman-teman semua yang ingin belajar Al-Quran mulai dari nol menggunakan metode tilawati. Biar kita semua mendapat rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Uklik yang sudah mengikuti, sudah bergabung dan menyukai. Dan teman-teman semua dari mana aja nih? Silahkan absen di kolom komentar ya. Nah, salam takdim dari kami. Nah, semoga saja kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam belajar ilmu Allah yang maha luas, yaitu Al-Qur'an. Baik, sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung, terima kasih Kak Saufani yang sudah memberikan mawar ya. Barakallah, semoga dilancarkan rezekinya dan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari Al-Qur'an ini. Sahabat-sahabat semua, kita lanjut ya. Halaman 22, halaman 22 bisa dilihat. Di sini ada huruf-huruf hijaiyah tapi warnanya hitam. Baik, Kak Oklik dari Papua Barat, Manokwari. Wah, lumayan jauh ya. Alhamdulillah bisa gabung. Selamat pagi menjelang siang. Nah, kalau di sana sudah siang ya mungkin ya Kak Oklik ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua yang sudah bergabung, sudah follow. Nah, kalau saya wajib follow ya. Karena apa? Supaya tidak ketinggalan jadwal siaran live secara berkala, siaran langsung secara berkala. Eman nanti ya, kalau sudah ketinggalan jauh. Nah, eman. Eman itu apa ya bahasa Indonesianya? Nah, baik, halaman 22. Huruf-huruf ini warnanya hitam semua dikarenakan di sini adalah ada keterangan latihan-latihan bacaan. Latihan-latihan bacaan. Artinya apa? Huruf-huruf hijaiyah yang sudah kakak-kakak atau sahabat-sahabat semua pelajari di halaman depan kemarin, itu digabungkan di halaman 22 ini dijadikan suatu uji kompetensi atau suatu latihan. Nah, tidak diwarna merah supaya kita semua jeli dan disiplin bahwasanya huruf hijaiyah itu memiliki bentuk dan sifat masing-masing gitu ya. Supaya kita paham dengan huruf-huruf hijaiyah tanpa diberi tanda, itu maksudnya. Saya contohkan untuk halaman 22, silahkan disimak dengan baik. Nah, kita pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa gitu ya. Mungkin sambil aktivitas atau sambil santai. Nah, sahabat-sahabat semua juga bisa
Oke. Cek. Nah, sudah ya? Sudah ada suaranya ya kakak-kakak semua? Oke, saya lanjut ya. Oh, masih nggak ada suaranya? Sudah ya? Oke, terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah mengingatkan. Ya, salam kenal Kak Spiani. Nah, Kak Oklek yang dari Manowari. Wah, jauh ini. Musim apa di sana Kak Oklek? Nah, baik, sudah ada suaranya, saya lanjutkan ya. Mohon maaf tadi mic-nya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Sofani Sob. Nah, terima kasih. Nah, salam takdim dari kami. Semoga sehat ya keluarga yang dari Jakarta. Berkah selalu Ustadz dari Kak Arya April Mob. Nah, terima kasih Kak Arya April. Dari mana nih? Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Mohon maaf terpotong dari karena mic-nya mati ya. Ini saya lanjut dulu ya. Nah, silahkan di-follow tentunya, follow dan tap-tap sebanyak-banyaknya serta di-share untuk live ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya lanjutkan dulu. Saya mulai dari awal aja ya, supaya enak. Tadi sempat terpotong di tengah-tengah. Ya, Jakarta Tat. Terima kasih dari Jakarta. Salam dari Ngawi Ustadz. Dan kita semua insya Allah akan senantiasa live setiap hari pukul 9 pagi. Silahkan disimak ya. Halaman 22, saya contohkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Nah, sudah ada ya, sahabat-sahabat semua? Sudah ada suaranya ya ini ya? Oke, terima kasih. Sudah normal. Nah, saya lanjut lagi ya. Mohon maaf, ada kendala teknis ini. Nggak tahu ini mic-nya habis baterainya atau gimana ini. Baik, tidak apa-apa. Tidak mengurangi rasa khidmah kita ya dalam belajar Al-Quran. Nah, oke, halaman 22. Nah, salam Ustadz dari Balaraja Tangerang. Wah, jauh, sudah normal. Oke, Kak Oklek. Terima kasih dari Balaraja Tangerang. Nah, salam untuk keluarga di sana. Semoga sehat selalu ya. Kita semua dilancarkan usahanya, rezekinya, dan semoga kita semua diberi panjang umur dan sehat walafiat. Amin. Halaman 22. Saya ulangi lagi nih ya, nggak apa-apa ya. Nah, santai aja, kita pelan-pelan aja. Karena belajar Al-Quran itu tidak semudah membalikkan tangan memang ya. Maka harus bersabar, kuncinya itu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bekasi. Oke, terima kasih kakak yang sudah bergabung dari Bekasi. Salam sehat selalu. Saya lanjut. Aradha khadaqa faqara. Arafa rafaqa faqada. Zara'a razaqa qatada. Rafatha saraqa qaraba. Syafa'a gharaba adaba. Athara syahada hatadha. Dhafara jarada hafadha. Kharaja azaza ghasaqa. Baik, seperti itu ya. Baik, terima kasih dari Bunda Saufani Sob ya. Alhamdulillah, wah luar biasa semangatnya. Nah, semoga dilancarkan rezekinya ya. Dan Assalamualaikum Pak Ustadz Serang Banten hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude Eka, terima kasih sudah bergabung. Nah, silahkan disimak dengan baik ya supaya tidak ketinggalan. Dan silahkan di follow akun ini. Nah, supaya tidak ketinggalan siaran atau jadwal live secara berkala gitu ya.
Silahkan di follow dan insya Allah kita setiap hari pukul 9 pagi akan mengadakan siaran live untuk belajar bersama-sama. Bagi teman-teman semua atau sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada yang mungkin masih kesulitan atau terbata-bata membaca Al-Qurannya, jangan khawatir. Insya Allah di live ini kita memiliki wadah untuk belajar bersama mulai dari nol menggunakan metode tilawati. Nah tentunya yang mungkin ketinggalan live kemarin belum gabung ya, bisa dilihat siaran ulangnya di YouTube Mas Huri Vlog, channel YouTube Mas Huri Vlog gitu ya. Baik, silahkan di follow dan di tap-tap. Nah, dari mana lagi nih teman-teman semua? Nah, semoga sehat selalu ya di sana. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Nah, semoga dilancarkan rezekinya, diberkahkan umumnya dan diberi kesehatan walafiat. Kita semua aktivitasnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, contohnya seperti itu tadi ya, sahabat-sahabat semua. Untuk halaman 22, latihan-latihan bacaan ini tidak usah diambil pusing ya, karena hitam semua hurufnya. Nah, itu hitam semua, tidak ada warna merahnya, jadi kesulitan. Nah, tidak apa-apa, ini sebagai uji kompetensi. Kita bacanya pelan-pelan aja, tidak usah tergesa-gesa. Karena apa? Dalam baca Al-Quran kita harus disiplin ya, disiplin menggunakan ilmu tajwid yang ada gitu ya. Tartil, pelan-pelan. Pelan-pelan itu maksudnya tetap menggunakan tajwid, adil setiap hurufnya. Huruf ain misalkan tempat keluarnya di mana, harokat fathah bunyinya apa, itu harus adil, panjangnya berapa ketukan. Nah, ini juga harus adil. Nah, itu yang dinamakan tartil gitu ya. Oke, untuk halaman 22 sudah saya contohkan, pastinya sahabat-sahabat semua sudah bisa ya, sudah ada gambaran untuk menirukan. Nanti saya contohkan per baris. Nah, per baris silahkan nanti diikuti ya. Channel YouTube apa Ustadz? Channel YouTube Mas Huri Vlog. Nah, channel YouTube kebetulan yang sudah aktif Mas Huri Vlog. Nah, silahkan nanti siaran ulang saya upload di sana. Bagi yang kemarin ketinggalan di live-live sebelumnya, bisa dilihat di channel YouTube Mas Huri Vlog gitu ya. Terima kasih Kak Oklik, semangatnya luar biasa. Oke, salam Kak Ida Susilawati atau siapa ini tadi. Nah, kegeser ya, mohon maaf. Nah, Mama Arsenara dan Kak Tiara. Ayo coba kita praktekkan dulu ya. Saya contohkan per baris, silahkan diikuti. Saya mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohkan. Aradha khadaqa faqara. Tirukan 1 2 3. Aradha khadaqa faqara. Pelan-pelan aja ya, santai. Arafa rafaqa faqada. Tirukan. Arafa rafaqa faqada. Lanjut. Zara'a razaqa qatada. Tirukan. Zara'a razaqa qatada. Rafatha saraqa qaraba. Ayo tirukan. Rafatha saraqa qaraba. Syafa'a gharaba adaba. Tirukan. Syafa'a gharaba adaba. Athara syahada hatadha. Tirukan. Athara syahada hatadha. Saya dulu. Dhafara jarada hafadha. Dhafara jarada hafadha. Kharaja azaza khasaqa. Tirukan. Kharaja azaza khasaqa. Baik, luar biasa, Masya Allah, semangat semua ya. Yang menirukan paling keras siapa ini? Oke, metode apa Kak? Dari KMZ. Nah, ini pakai metode tilawati ya Kakak.
pakai metode tilawati. Nah, seperti ini bukunya. Nah, metode tilawati. Jadi hari ini dan seterusnya insya Allah kita menggunakan metode tilawati supaya konsisten. Nah, tentunya untuk metode tilawati rumus dasarnya menggunakan lagu 3 nada, lagu ros dasar. Nah, datar, naik, turun. Nah, insya Allah lebih mudah ketika kita menggunakan nada ketika belajar cara membaca Al-Quran, karena lebih mudah diingat gitu ya. Saya pamit dulu Ustadz, mau siapan zuhur. Alhamdulillah, oke. Kak Oklik, nah silahkan. Nah, semoga kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan ya dalam segala urusan. Barakallah yang sudah gabung, terima kasih dan salam untuk keluarga yang ada di rumah. Nah, Kak Oklik dan teman-teman yang mungkin untuk diri duluan. Lanjut ya, sekali lagi kita menggunakan metode tilawati Kak MZ. Nah, bagi yang belum memiliki bukunya bisa menyimak di layar kaca. Kalau yang sudah punya bukunya alhamdulillah bisa dibuka bukunya. Nah, mungkin ada juga yang sudah pernah ngaji dengan metode tilawati. Nah, silahkan untuk murojaah kembali ya, bisa diikuti live ini. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung. Silahkan diikuti, di follow akun ini serta di tap-tap layarnya. Dan silahkan di-share sebanyak-banyaknya untuk live ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 22 latihan-latihan bacaan sudah kita baca, saya kira tidak ada masalah ya. Halaman 22 ini latihan-latihan bacaan dari hasil kita mempelajari halaman-halaman yang sebelumnya. Nah, oke, untuk halaman 22 sementara kita geser dulu ya, kita masuk ke halaman 23. Nah, kita masuk ke halaman 23. Di sini ada yang warna merah, berarti tandanya ada pokok bahasan baru. Nah, ada pokok bahasan baru, yaitu huruf kaf namanya. Huruf kaf. Nah, bukan kaf, tapi kaf. Nah, ada sedikit udara yang menyertainya atau keluar gitu ya. Karena huruf kaf ini memiliki sifat hamas. Sifat hamas itu mengeluarkan sedikit udara, kaf. Misalkan disukun biasanya ada semacam seperti ini. Kakiku bak. Nah, itu sifatnya huruf kaf, sedikit mengeluarkan udara. Maka cara melafalkannya itu kaf. Nah, dan tempat keluarnya atau makharijul huruf kaf itu adalah berdekatan dengan huruf qaf yang tadi. Huruf kaf ini tempatnya lidah bagian belakang bertemu dengan langit-langit keras. Di depannya huruf qaf ya. Kalau tadi saya sempat menyampaikan huruf qaf itu lidah bagian belakang bertemu dengan langit-langit lunak atau anak lidah. Nah, kalau kaf ini di depannya, sedikit ke depan, yaitu pangkal lidah atau lidah bagian belakang bertemu dengan langit-langit keras, kaf. Kaf, di situ silahkan dirasakan ya, dipraktekkan, dirasakan supaya kita dalam menyebut huruf hijaiyah itu sempurna. Baik, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung dan sudah follow akun ini. Nah, semoga berkah, dilancarkan rezekinya dan mohon dibantu untuk tap-tap layarnya serta membagikan live ini supaya lebih bermanfaat ya dan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya praktekkan dulu untuk halaman 23. Menggunakan lagu ros 3 nada konsisten ya. Nanti silahkan disimak dengan baik supaya kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaro. Saya ulangi lagi. Kafaro. Kaka, faka, kako. Faka, koka, khoka. Kakho, kadho, kaso. Kafaro, kosaka. Akafa, baroka. Kabada, saroka. 4, 5, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 9,
Baik, cara bacanya gitu ya. Ingat di dalam kolom dibaca angka Arabnya dan ini masih di tahap satuan, bukan ratusan ya. Maka dibaca 458712349. Cara bacanya gitu. Jadi dalam metode tilawati kita dikenalkan selain huruf hijaiyah itu ada angka Al-Quran mulai dari satuan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Untuk apa? Untuk mengetahui yang namanya juz, kemudian halaman, nomor ayat, nomor surat. Di dalam Al-Quran kan ada unsur tersebut ya. Maka kita harus mengetahui bentuk-bentuk angka Arab seperti itu. Dan kita juga harus memahami huruf hijaiyah, alif sampai ya. Nah, yang berjumlah 30 huruf itu. Sekali lagi, untuk halaman 23 kita bertemu dengan huruf kaf, tempatnya adalah pangkal lidah atau lidah bagian belakang, bertemu dengan langit-langit keras, mohon maaf. Langit-langit keras, depannya huruf qaf. Nah, depannya huruf qaf. Gitu ya. Bisa difahami ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan sudah follow. Nah, silahkan ikuti terus live Mas Yuri Kurniawan. Dan tentunya insya Allah kita setiap hari pukul 9 pagi akan mengadakan live ngaji bersama mulai dari nol dengan menggunakan metode tilawati. Nah, baik, terima kasih kakak-kakak semua. Nah, ini salam kenal Kak siapa ini, Kak Mita dan Kak Muksin Abu yang baru gabung. Nah, serta Kak apa ini VH. Nah, baik, sahabat-sahabat semua pencinta Al-Quran dimanapun berada, halaman 23 sudah saya contohkan, tentunya sudah ada gambaran ya. Silahkan nanti diikuti atau ditirukan, akan saya contohkan terlebih dahulu. Nah, nanti sahabat-sahabat semua membaca setelah saya gitu ya. Saya mulai dari hitungan ketiga, basmalahnya bareng-bareng ya. Masya Allah suka banget ya. Terima kasih Kak Mita, alhamdulillah. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua, niat kita yang baik, ikhlas lillahi ta'ala dalam mempelajari ilmu Allah yang maha luas yaitu Al-Quran, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam kenal dan salam untuk keluarga di rumah. Baik, coba saya contohkan dulu, nanti basmalahnya bersama-sama, hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaro, yuk tirukan. Kafaro, kaka, faka, kako, ya. Kaka, faka, kako, pelan-pelan ya, nggak usah tergesa-gesa. Faka, goka, goka, yuk. Faka, goka, goka. Kaho, kado, kaso, tirukan. Kaho, kado, kaso. Kafaro, kosaka, tirukan. Kafaro, kosaka. Akafa, baroka. Akafa, baroka. Kabada, saroka. Kabada, saroka. 4, 5, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 9. Seperti itu ya cara bacanya. Coba ditirukan dulu yang angkanya. 4, 5, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 9. Masya Allah luar biasa. Semuanya semangat ya membacanya. Nah, yang paling keras sendiri siapa ini? Nah, amin ya Allah Kak Mita. Terima kasih Kak Mita. Nah, salam kenal dari siapa ini? Kak Risma yang baru gabung. Terus Nenek Abang Ucu dan Kak Nurul Ainun Tangge 2. Nah, selamat bergabung, selamat menonton dan menyimak ya. Semoga bermanfaat untuk live ini. Nah, kita tak lain dan tak bukan, niatnya adalah belajar membaca Al-Quran menggunakan metode tilawati. Kita mulai belajar dari nol ya. Yang mungkin kemarin ketinggalan live-nya bisa lihat siaran ulangnya di channel YouTube Mas Huri Vlog ya. Silahkan dilihat di situ live dari awal sampai hari ini, insya Allah kami upload nanti yang ketinggalan.
Dan yang sudah bergabung dari kemarin kami ucapkan terima kasih. Yang baru gabung silahkan di follow biar tidak ketinggalan jadwal live-nya secara berkala. Halaman 23 sangat mudah ya, huruf kaf. Nah ini masih terpisah hurufnya, sekali lagi masih terpisah, belum ada yang disambung dan baru satu ketukan, panjangnya belum ada yang 2 harokat dan seterusnya. Nah dari Kak Uswah 91102, tutor surah Al-Fatihah metode tilawati. Baik kakak, nah tadi sebelumnya dalam berdoa awal mula kita juga menggunakan suratul Fatihah ya. Setiap kita memulai sesi live, insya Allah kita membaca suratul Fatihah menggunakan lagu Ros. Baik, ini untuk memberikan tutor dan kita apresiasi untuk pertanyaan Kak Uswah ya. Coba kita praktekkan suratul Fatihah atau implementasi lagu Ros 3 nada. Nah itu kita masukkan ke dalam suratul Fatihah. Nanti hasilnya dari sahabat-sahabat semua mulai belajar lagu Ros dari jilid 1 sampai mushaf Al-Quran. Nah itu contoh nadanya seperti apa saya contohkan ya. Baik, sementara halaman 23 kita skip dulu ya. Saya contohkan suratul Fatihah menggunakan 3 nada atau lagu Ros. Nah, alhamdulillah Kak Nabila Nur, terima kasih atas mawarnya. Semoga dilancarkan rezekinya dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai. Nah, silahkan disimak baik-baik. Contoh ketika sudah masuk di dalam Al-Quran menggunakan lagu Ros 3 nada. Saya mulai dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya akhiri shadaqallahul azim. Nah, misalkan seperti itu. Nah, Kak siapa tadi? Kak Uswah ya. Mohon maaf ya, kurang lebihnya insya Allah seperti itu cara menggunakan atau mengimplementasikan lagu Ros 3 nada. Nah, alhamdulillah Kak Juni, terima kasih mawarnya Kak Juni. Nah, semoga berkah, manfaat bagi kita semua dan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya. Untuk mengimplementasikan lagu Ros 3 nada itu sebenarnya sangat mudah ya, sahabat-sahabat semua. Nah, cuman hari ini bagi yang masih baru atau pemula, kita pakemnya adalah dimulai dari jilid 1 ini, basicnya, dasarnya. Nana, nana, nana. Nanti misalkan masuk di basmalah, nah kita contohkan di basmalah. 3 nada itu, semisal basmalah ini kita buat 3 nada, contohnya seperti ini. Nada datar, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nada kedua naik, Bismillahirrahmanirrahim. Nada turun, Bismillahirrahmanirrahim. Datar, naik, turun. Nah, mudah sebenarnya ya. Saya tapi masih agak kesulitan. Nah, nanti dimulai dari jilid 1 ini biar tidak kesulitan ya sahabat-sahabat semua. Awal mulanya dari sini. Kaka, faka, kako, sehingga menjadi Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
maliki yaumiddin. Baik, alhamdulillah. Nah, ini Kak Mansur Bluk. Nah, ini ada tamu. Baik, salam kenal Kak Mansur. Nah, ya, assalamualaikum Kak Mansur. Waalaikumsalam. Dari mana Kak Mansur ini? Salam Bure. Ini dari Aceh. Masya Allah, dari Aceh ya. Salam dari Ngawi untuk keluarga di sana. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, saya terima salam beliau, salam Ustadz. Alhamdulillah. Baik, sudah mulai dari kemarin atau baru hari ini, Baru Kak hari Mansur ini, untuk gabungnya? ya. Baik, selamat bergabung ya Kak Mansur. Silahkan menyimak terlebih dahulu. Nah, baik Kak Bisa Uswah. Ustadz. Nah, kita terima supaya lebih rame, nggak apa-apa ini. Ini Ya, sebenarnya jadwal live kita sampai jam 10 pagi, tapi nggak apa-apa. Khusus hari ini pamit Ustadz Bude Eka. Terima kasih Bude Eka. Nah, silahkan yang mungkin ada keperluan atau mungkin utur, silahkan, nggak apa-apa ya. Eh, ini masih ada waktu sekitar 10 menit. Nah, mungkin ada semacam sesi sharing atau mungkin tanya jawab juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya live kita sampai pukul 10 pagi, tapi karena berhubung ini ada teman-teman yang ingin mungkin sharing atau bergabung menyimak, nah ini kita kasih bonus ya 10 menit ke depan gitu ya. Baik, salam kenal Kak Uswah. Assalamualaikum Kak Uswah. Halo Kak Uswah. Nggih, dari mana Kak Uswah? Oh iya, kondisi rame ya. Oke, nggak apa-apa. Silahkan dilanjutkan untuk menyimak ya. Nah, ini sekali lagi saya contohkan untuk halaman 23 dan kiranya mungkin sahabat-sahabat semua tadi yang belum sempat gabung, ini baru gabung, bisa menyimak kembali baik cara membacanya dan cara untuk mengaplikasikan lagunya gitu ya. Halaman 23 saya mulai dari basmalah, silahkan disimak baik-baik. Kita punya waktu sampai pukul 10 lebih 10 menit nanti. Masih ada sisa waktu 4 menit. Kita maksimalkan ya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaro. Kaka. Faka. Kako. Faka. Koka. Roka. Kaho. Kado. Kaso. Kafaro. Kosaka. Akafa. Baroka. Kabada. Saroka. 458 712. Saya ulangi. 458 712 349. Nah, kami ingatkan di sini dibaca angka Arabnya. Dibaca angka Arabnya. Ya, terima kasih yang sudah follow, yang sudah tap-tap layarnya, dan terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Nah, insya Allah kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempelajari Al-Quran atau ilmu Allah yang maha luas ini ya. Dan terima kasih Kak Uswah dan Kak Mansur yang sudah berkenan bergabung. Insya Allah di live-live berikutnya kita coba untuk kolaborasi ya, kita coba untuk mengundang teman-teman semua untuk gabung di live dan nanti mungkin bisa untuk praktek langsung ya. Praktek langsung selain saya mencontohkan atau selain saya memberikan materi, nanti teman-teman semua juga bisa berinteraksi dan praktek secara bergantian gitu ya. Insya Allah saya simak juga nanti. Baik, untuk halaman 23 cara bacanya seperti itu dan saya ingatkan kembali huruf kaf ini tempatnya adalah pangkal lidah atau lidah bagian belakang bertemu dengan langit-langit keras. Langit-langit keras niku kalau orang Jawa bilangnya cetak gitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesia langit-langit keras ya. KNP terima kasih Masya Allah. Ya, tabarakallah KNP ya. Semoga disehatkan kita semua dan dipanjangkan umurnya. Sekali lagi untuk mengaplikasikan ke dalam Al-Quran atau mungkin suratul Fatihah, nah itu biasanya kita
basicnya dimulai dari jilid 1 ini. Nadanya dari jilid 1 ini. Dari jilid 1 sudah kita kenalkan lagu Ros 3 nada. Ya, semangat. Terima kasih KNP motivasinya. Contohnya ini tadi ya, kaka, faka, kako. Nah, misalkan nanti dimasukkan ke dalam basmalah, itu akan menjadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kita buat 3 nada bisa. Nah, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nada datar. Kemudian naik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nada turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Datar, naik, turun, tetap konsisten ya. Misalkan masuk Al-Fatihah ayat kedua, kita buat 3 nada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datar, naik, turun, konsisten seterusnya. Pada surat apa saja tetap 3 nada. Nah, Kak Imam Mahfur, Masya Allah. Ya, tabarakallah, Kak Imam. Nah, selamat bergabung ya. Salam kenal, silahkan di tap-tap layarnya dan dibantu untuk follow akun ini supaya lebih dikenal lagi dan lebih bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin belajar Al-Quran mulai dari nol menggunakan metode tilawati. Nah, insya Allah hasil live, jika ada yang ketinggalan kemarin belum ikut live, nanti akan kita share siaran ulangnya di channel YouTube Mas Huri Vlog. Nah, kalau ini yang sudah gabung dari awal kemarin, saya kira tidak sulit ya untuk memahami halaman-halaman yang kita pelajari tadi. Tapi yang belum bergabung silahkan nanti ditonton siaran ulangnya di channel Mas Huri Vlog. Itu ya, sahabat-sahabat semua. Oh, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 11 menit di WIB ya. Nah, saya kira mungkin ini untuk akhir perjumpaan kita dalam sesi ini ya. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah bergabung dan terima kasih Kak Uswah, Kak Mansur yang sudah berkenan untuk bergabung di tamu undangan ya. Besok insya Allah next dalam live-live berikutnya, nah mungkin kita buka untuk sesi kolaborasi ya. Nanti dari sahabat-sahabat semua yang ingin praktek secara langsung dan saya simak atau mungkin nanti bisa ingin berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya bisa gabung di live Mas Yuri Kurniawan gitu ya. Sahabat-sahabat semua, terima kasih atas waktunya kami ucapkan dan terima kasih atas keikhlasan hatinya dalam memberikan mawar dan lain sebagainya bagi teman-teman yang tadi sudah mengirimkan mawar dan mungkin apresiasi ya untuk kami. Nah, semoga dilancarkan rezekinya dan teman-teman semua yang baru bergabung, sekali lagi kami ingatkan dari kemarin yang baru bergabung hari ini, nah bisa melihat siaran live Mas Huri Vlog. Nah, di channel YouTube Mas Huri Vlog, siaran live kami insya Allah kita share di channel Mas Huri Vlog. Nah, yang kemarin belum gabung, hari ini baru gabung biar tidak bingung, nah, bisa dilihat di channel YouTube Mas Huri Vlog gitu ya, sahabat-sahabat semua. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya untuk live hari ini. Mohon maaf belum bisa membersamai sahabat-sahabat semua selama 24 jam gitu ya. Karena waktunya terbagi-bagi. Kami juga di kantor akun sendiri juga ada majelis yang kita jadwalkan setiap harinya. Maka alhamdulillah di live ini kebagian pagi ya pukul 9 sampai 10 pagi. Nah, silahkan ikuti terus dan share sebanyak-banyaknya dan bantu follow akun ini supaya lebih dikenal oleh teman-teman yang mau belajar Al-Quran. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Nah, dan ingat pesan atau hadis Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bahwasanya baik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya, gitu ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah membantu tap-tap layarnya. Nah, mari kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Menggunakan lagu Ros ya, supaya terbiasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga kita semua diberikan kelancaran urusan dan semoga dipanjangkan umurnya serta diberkahkan umurnya dan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu Allah yang maha luas yaitu Al-Qur'anul Karim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.